Baik, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dan kita akan bersama-sama membahas tentang eh, bagaimana cara kita menabung. Apakah lebih baik kita menabung di koperasi ataukah lebih baik kita menabung di bank. Nah, mungkin di dalam kehidupan, pikiran, keseharian kita selalu berpikir, ya kalau saya mau menabung, di mana saya harus menabung? Kita terkadang bingung untuk mau menabung. Apa saya harus menabung di koperasi ataukah saya harus menabung di bank? Kalau di sini terkadang kita memiliki uang yang banyak, kita selalu berpikir, ya terkadang bingung, ya terkadang kita eh, tidak tahu apa yang harus kita lakukan dengan uang yang kita miliki, uang yang kita dapatkan, bagaimana cara kita menyimpan. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melihat apa kelebihan kita menyimpan di koperasi, apa kelebihan kita menyimpan di bank, apa kekurangan kita menyimpan di koperasi, apa kekurangan kita menyimpan di sebuah bank. Kalau kita memiliki uang yang banyak, ya pasti kita akan bingung ya. Kalau uangnya 1 M, 2 M, atau 3 M, kita akan berpikir, ya gimana sih uang ini? Kemana sih saya harus menyimpan uang yang begitu banyak? Ya, apa manfaat kalau saya simpan di koperasi? Apa manfaat kalau saya simpannya di bank? Nah, di sini kita harus terlebih dahulu kita harus perhatikan bahwa kalau kita menyimpan uang, kita harus tahu dulu apa tujuan kita menyimpan uang. Kalau kita tahu apa tujuan kita menyimpan uang, maka kita akan berpikir, untuk apa saya simpan di koperasi, untuk apa saya simpan di sebuah bank. Baik, teman-teman, ada yang saya sudah bercerita dengan beberapa teman yang setelah menyimpan di koperasi, mereka merasa kesal, ya kenapa saya tidak simpan di bank aja, saya simpan di koperasi. Ada yang setelah simpan di bank, mereka menyesal, ya kenapa saya simpan di bank, saya tidak simpan di koperasi. Ya, ini hal-hal ini membuat saya sering temui di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa kalau kita mempunyai uang yang banyak, yang di atas dari 1 M, kita harus jeli, pandai, berhikmat untuk menyimpan uang ini. Karena di saat kita salah menyimpan uang ini, maka uang itu akan kehilangan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita mau menyimpan uang, kita jangan tergiur dulu. Jangan tergiur dengan bunga. Bunga daripada uang yang kita dapatkan. Jadi terkadang kita terkecoh dengan bunga. Ya, berapa persen yang kita dapat kalau simpan di sini, berapa persen setiap tahun atau setiap bulan. Oh, kalau simpan di sini 1 tahun berapa persen atau uh, berapa yang kita dapatkan di dalam uh, hasil penyimpanan uang itu. Kalau kita melihat uh, terlebih dahulu berapa banyak bunga yang kita dapat, maka dengan sendirinya kita akan bisa salah menyimpan uang kita, karena kita bisa menginvest ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak bisa bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketika kita salah menginvest ke tempat yang tidak bertanggung jawab, maka kehilanganlah uang kita. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu memikirkan, ketika saya menyimpan uang ini, apa uang ini aman atau tidak. Ya. Kalau kita berpikir terlebih dahulu apa uang ini aman, maka kita akan berhati-hati menyimpan uang kita di tempat-tempat yang tertentu. Baik, yang pertama
kita bisa melihat di sini ada beberapa kejadian baik di Jawa, di Sumatera, di NTT ada banyak yang invest tetapi akhir daripada uang itu ternyata uang itu hilang, ya uang itu tidak tahu kemana. Banyak yang memiliki uang banyak ya berpikir bahwa kalau invest ke sini maka akan ada penambahan penghasilan, akan ada pendapatan, uangnya akan berkembang dengan bunga per tahun bisa sampai 12%. Ya, ini hal-hal ini kita harus waspadai. Karena yang paling utama itu bukan bagaimana kita mendapatkan uang lagi dari uang yang kita simpan, tetapi bagaimana kita mengamankan uang yang kita miliki. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus perhatikan kalau kita menyimpan di koperasi. Kita harus cek dulu apa koperasi itu sudah berbadan hukum atau belum. Yang kedua, bagaimana manajemen arus kas daripada koperasi itu. Yang ketiga, kita harus perhatikan juga berapa SAU setiap tahun. Kalau kita tidak perhatikan itu, maka ketika uang kita disimpan, maka akan hilang begitu saja. Maka dengan hal itu kita harus perhatikan, jangan kita melihat berapa banyak keuntungan yang kita dapat kalau simpan di koperasi, tapi kita harus perhatikan background, latar belakang daripada koperasi itu. Kalau kita perhatikan background daripada koperasi itu, latar belakang dari koperasi itu, maka kita tidak akan salah menyimpan uang. Yang berikut, kita harus juga perhatikan kalau kita mau menyimpan ke koperasi, apa tujuan kita menyimpan ke koperasi? Kalau kita punya iming-iming menyimpan di koperasi, kita mau mendapatkan bunga yang banyak, kita bisa salah simpan. Mengapa? Karena kita tidak memikirkan uang yang begini banyak apakah dia aman atau tidak. Ya. Kalau bagi saya, koperasi itu baik, menyimpan di koperasi juga bagus, ya, karena asalkan koperasi itu setiap tahun diaudit bukan hanya diaudit oleh dinas koperasi, tetapi bisa diaudit oleh BPK, diaudit oleh orang-orang LSM di luar daripada dinas koperasi. Itu bisa kita, karena semua akan transparan. Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Karena bisa saja kalau kita percayakan satu lembaga saja yang mengaudit, maka bisa salah. Tetapi kalau koperasi itu diaudit oleh beberapa lembaga, maka di situ akan muncul bahwa koperasi itu bukan koperasi fiktif, tapi betul-betul berkoperasi dengan baik. Nah, di sini kalau kita melihat bahwa kalau kita menyimpan di koperasi itu baik juga. Keuntungannya itu adalah yang pertama, kita akan mendapatkan SAU. Jadi kita menyimpan di koperasi, kita akan mendapatkan SAU, sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha itu kita akan dapatkan setiap tahun. Jadi misalkan saya menyimpan, saya akan mendapatkan SAU walaupun saya tidak meminjam uang itu. Kalau saya meminjam uang itu, maka saya juga akan mendapatkan SAU yang lebih besar. Tetapi kalau saya tidak meminjam uang itu, maka saya hanya menyimpan saja, maka saya akan mendapatkan SAU tapi tidak sebanding dengan saya meminjam di koperasi itu. Jadi kalau kita menyimpan di koperasi, misalkan kita menyimpan 1M, kita bisa meminjam 2M atau 3M atau 4M. Itu kelebihan daripada koperasi. Selain kita bisa meminjam, kita juga mendapatkan SAU daripada uang yang kita simpan di koperasi. Karena uang yang kita simpan itu diberikan kepada anggota untuk dipinjam. Ya, itulah yang membuat uang kita akan bertambah besar. Dan mengapa saya mengatakan demikian?
Karena ya bukan saya adalah orang yang hebat, tetapi saya sudah menelusuri, saya sudah berbagi pengalaman, kurang lebih sudah 5 tahun saya sudah masuk ke dalam dunia berkoperasi, saya sudah tahu bagaimana seluk-beluk daripada koperasi itu. Dan di sini yang patut kita perhatikan adalah kelemahan dari koperasi ya, kalau kita menyimpan di koperasi, kalau uangnya terlalu banyak, ya kelemahannya adalah apakah koperasi itu sanggup menyimpan uang kita atau tidak. Masalahnya itu adalah karena saking banyak uangnya kita, maka bisa saja koperasi tidak mampu mengendalikan uang kita. Karena yang mengendalikan itu adalah manusia, orang. Nah, setiap kemampuan seseorang itu ada keterbatasan. Kalau dia mampu mengelola uang sedikit, tetapi yang didapat banyak, maka dia tidak bisa mampu mengelola uang yang banyak. Ada yang punya kemampuan untuk mengelola uang yang banyak. Maka tatkala kita salah menyimpan uang kita di tempat-tempat yang tidak mampu mengelola uang yang banyak, maka uang kita bisa salah digunakan. Nah, karena di situ ketika uang kita salah gunakan, maka uang kita tidak bisa dikembalikan. Ya, oleh karena itu kita mesti perhatikan ya bagaimana koperasi, aset daripada koperasi itu, karena koperasi itu bukan berdiri bukan atas modal yang besar, tapi koperasi itu berdiri atas modal yang telah dikumpulkan dari anggota-anggota itu. Apakah modal dari anggota itu bisa mengembalikan uang yang kita simpan atau tidak? Itu menjadi masalah. Ya, kalau misalkan kita membangun koperasi, ada anggaran dasar kita ajukan ke notaris itu berapa? Ya, kalau misalkan anggaran dasarnya yang kita ajukan itu 150 juta, tetapi orang yang menyimpan uang ke koperasi kita 10 M, apakah sebanding atau tidak? Nah, ini menjadi masalah. Kita harus perhatikan. Ya, karena kalau salah gunakan uang kita, ya apakah dia bisa mengembalikan atau tidak? Ini yang menjadi masalah-masalah yang harus kita perhatikan juga. Ya, oleh karena itu saya berbicara supaya bagaimana kita berkoperasi juga, kita membenahi diri, memperbaiki diri kita agar kita tidak salah melangkah ke depan. Nah, di sini itu kelebihan daripada koperasi dan itu juga adalah kelemahan daripada koperasi. Kalau kita bandingkan dengan bank, kalau di bank itu, kalau seseorang mau mendirikan sebuah bank, yang pertama dikendalikan oleh satu orang atau beberapa orang yang telah menaruh saham. Nah, untuk membuka sebuah bank, maka aturan OJK pada tahun ini paling sedikit itu modal dasarnya adalah 10 triliun. Ya. Untuk membuka sebuah bank, kalau kita menyimpan uang 1 triliun, dia bisa, apabila salah menggunakan uang ini, dia bisa mengembalikan uang kita. Mengapa? Karena ketika dia membuka bank, dia membuka dengan 10 triliun. Dengan 10 triliun ini, maka dia bisa menjamin uang-uang daripada anggota yang begitu banyak. Jadi kalau kita menyimpan di bank juga, kalau uang yang begitu banyak, itu juga bisa terjadi satu kebaikan untuk kita juga. Karena ketika kita menyimpan di sebuah bank, dia mampu mengembalikan uang kita karena dia punya modal dasar yang diberikan yang menjadi jaminan untuk membangun sebuah bank lebih daripada 10 triliun. Karena OJK pada saat ini telah menetapkan bahwa paling sedikit itu membuka sebuah bank harus memiliki 10, dibangun atas dasar 10 triliun. Ya, itu untuk bank-bank yang bank-bank yang modern, bukan bank konvensional, tetapi lebih daripada bank konvensional, itu disebut dengan bank digital. Ya, jadi itu kita harus perhatikan. Nah, di sini
ya kalau kita menyimpan di bank juga ada kelemahannya ya. Kita menyimpan di bank, kalau kita menyimpan 1 M kita tidak bisa pinjam 2 M. Mengapa? Karena di bank itu kalau kita mau meminjam harus bawa sertifikat atau BPKB kendaraan, maka kita bisa mendapatkan. Tetapi kalau di koperasi kita simpan 1 M kita bisa pinjam 2 M. Itu kelebihannya di koperasi dan itu kekurangan daripada di bank. Tetapi kalau di bank itu kita kalau mau menyimpan misalkan uang yang begitu banyak ya, kita tidak bisa meminjam ya. Itu kelemahan-kelemahan yang kekurangan-kekurangan yang ada di bank. Jadi bank itu tidak tahu Anda simpan berapa ya, walaupun Anda simpan uang begitu banyak, tetapi ketika Anda pinjam berarti itu hal yang berbeda lagi ya, tidak melihat berapa banyak Anda simpan uang ya. Nah, di situ kelemahan dari bank juga. Kalau kita simpan di deposito, kalau deposito kan dia harus potong setiap tahun itu pajaknya berapa banyak yang dipotong ya. Jadi kalau kita simpan kalau kita simpan di kalau kita simpan di deposito maka ada keuntungan yang kita dapat ya. Kalau kita simpan di deposito maka kita mau ambil jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, atau kita mau angkat jangka waktu 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, maka kita akan mendapatkan bunga daripada uang yang kita simpan. Kalau kita simpan di Simpedes maka setiap bulan atau mungkin ada trik-trik tertentu yang bank buat akan akan ada pemotongan ya, tidak banyak, cuman hanya sedikit dari potong-potongan itu, oleh karena kita telah menyimpan uang di situ ya. Mungkin itu kelebihan dan kelemahan dari kita menyimpan uang di koperasi, dan kelebihan dan kelemahan kita menyimpan uang di bank. Selamat